Salam, hari ini kita memasuki pembacaan Alkitab hari ke-104, 14 April. Dari Amsal 9 ayat 13 hingga 18. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman. Ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Dari Perjanjian Baru Lukas 16. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumahnya." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Dari Ulangan 21. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu keluar mengukur jarak ke kota yang di sekelilingi orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair, dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu.
Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu, Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Tetapi harus mengakui anak yang sulung anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang yang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ulangan 22. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Berbagai-bagai peraturan. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki,
Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon, atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu. Sebab jangan kau datangkan hutang darah kepada rumah itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu, menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya. Lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 sikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau dia padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan jangan menyingkapkan puncak kain ayahnya. Amin.